Di antara hamparan hijau Ciamis, tersembunyi jejak sunyi masa lalu. Inilah Candi Ronggeng, peninggalan yang masih menyimpan misteri. Bukan candi megah menjulang, melainkan susunan batu tertimbun tanah yang menyiratkan cerita. Ditemukan pertama kali pada tahun 1976 melalui penggalian arkeologi di daerah aliran Sungai Ciseel, Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Lokasinya berada di lembah subur bantaran sungai. Dengan struktur bangunan ditemukan di kedalaman sekitar 140 cm dari permukaan tanah. Penelitian berlanjut ke tahun 1977, 78, 83, dan 84 oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dengan penemuan struktur batu pasir yang membentuk area sekitar 8 kali 8 meter. Penelitian lanjutan pada 2016 juga digelar untuk memastikan zona situs sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya. Hari ini kami berkeliling area situs penggalian Candi Ronggeng. Kami mengamati struktur pondasi, posisi yoni, dan lokasi bekas arca Nandi yang kini telah dipindahkan ke Museum Situs Karangkamulian. Beberapa titik penggalian masih menunjukkan lapisan tanah aluvial, dan vegetasi sekitar tumbuh cukup lebat. Kami mengamati orientasi candi yang menghadap ke barat, serta kondisi batu-batu yang mulai menunjukkan pelapukan. Kegiatan ini membantu kami memahami konteks ruang dan kemungkinan struktur tambahan yang sampai saat ini kemungkinan besar masih belum tergali. Dengan berbekal Google Maps, kami mulai mengukur luasan lokasi Candi Ronggeng. Kami tandai titik-titik utama, struktur candi, posisi yoni, dan area sekitar yang diduga sebagai batas situs. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kemungkinan besar area yang teridentifikasi bisa jadi lebih luas dari dugaan awal, dengan potensi struktur tambahan di sisi timur dan selatan. Data ini kami simpan sebagai referensi untuk pemetaan visual dan pengembangan ilustrasi situs secara menyeluruh. Selanjutnya kami mencoba untuk mengilustrasikan Candi Ronggeng berdasarkan visual, data penggalian, dan temuan arkeologis. Denah candi berukuran 8 kali 8 meter dengan pondasi berundak, tangga masuk, dan pintu yang menghadap ke barat. Di bagian depan, kami tempatkan yoni sebagai simbol utama pemujaan, serta arca Nandi yang dulunya berada di lokasi sebelum dipindahkannya ke Museum Karangkamulian.
Selanjutnya kami akan mencoba menjelaskan beberapa bagian-bagian Candi Ronggeng. Yang pertama, struktur candi. Struktur candi berukuran 8 x 8 meter, terdiri dari 3 lapisan batu yang membentuk dasar candi. Setiap lapisan sedikit lebih kecil dari yang di bawahnya. Ini untuk menciptakan efek berundak. Yang kedua, tangga masuk. 3 anak tangga batu yang mengarah ke pintu utama. Tangga ini menunjukkan orientasi candi ke arah barat, sesuai dengan tradisi Hindu. Lanjut yang ketiga, pintu masuk. 1 bukaan persegi panjang tanpa ukiran mengarah ke ruang dalam yang gelap. Ini kemungkinan tempat pemujaan atau penyimpanan lingga dahulunya. Yang terakhir, yang keempat, atap datar. Terdiri dari batu-batu besar yang sedikit menonjol keluar, membentuk semacam kornais. Tidak ada struktur menara ataupun stupa. Kemungkinan karena bagian atas sudah hilang atau terbuat dari bahan yang mudah lapuk. Ilustrasi ini dibuat untuk membantu memahami tata letak dan konteks situs, serta mendukung dokumentasi visual yang lebih akurat. Setelah menelusuri jejak Candi Ronggeng yang tersembunyi di bantaran Sungai Pamarican, langkah kami berlanjut menyusuri jalur batu yang tenang, diapit hutan lindung dan aliran Sungai Citanduy. Situs Karang Kamulyan, sebuah kawasan sakral yang menyimpan sisa-sisa kejayaan Kerajaan Galuh. Terletak di jantung kawasan bersejarah Cijeungjing Ciamis, tepat di sebelah Gong Perdamaian Dunia yang berdiri megah sebagai simbol harmoni lintas budaya dan bangsa. Di area yang sama berdiri patung Ciung Wanara dan Prabu Bondan Sarati, tokoh legendaris yang menjadi lambang kebijaksanaan dan perjuangan dalam sejarah Sunda. Masuk ke area museum. Disinilah arca Nandi tersimpan, di ruangan kecil yang terjaga. Permukaan batu mulai aus, namun bentuknya tetap jelas. Tubuh lembu duduk dengan kepala menghadap ke arah yoni, simbol kesetiaan dan kekuatan dalam ajaran Siwa. Arca Nandi tampak lebih terlindungi. Beberapa bagian tubuh menunjukkan pelapukan alami, namun tidak menghilangkan karakter ekspresifnya. Setelah menelusuri jejak Candi Ronggeng yang tersembunyi di wilayah Pamarican dan menyambangi Museum Situs Karang Kamulyan, tempat arca Nandi dan warisan Galuh tersimpan, perjalanan kami hari ini pun mencapai ujungnya.
Terima kasih telah ikut menyusuri sejarah, budaya, dan makna yang tertanam di tanah Sunda. Kami undur diri dari tapak-tapak masa lalu dan bersiap menyambut kisah berikutnya. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya dalam narasi baru di tempat yang tak kalah bermakna.